Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 373. Silahkan dilihat pada surat Asy-Syu'ara ayat 137 sampai 159 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني. Ini seperti biasa ya, nunnya bisa dipanjangkan seperti kemarin. Nah, ini belum saya ubah. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, khuluqu boleh dibaca khalqu, dan tentu saja terjemahnya berubah. Kemudian ayat 140 lahwa seperti biasa, ha boleh disukun lahwa, dan ini juga berulang nanti di akhir. Ayat 141 kadzdzabats samudu, ini idgham. 142 qallahum, ini idgham. Kemudian ayat 144 wa ati'uni boleh dibaca panjang karena memang asalnya ada ya, dan ini terulang lagi pada ayat berikutnya nanti. 147 uyun bisa dibaca iyun, demikian juga buyut bisa dibaca biyut seperti biasa. Kemudian farihin, ini fa-nya boleh pendek, farihin, terjemahnya enggak berubah ya. Kemudian pada ayat yang terakhir tadi kita temukan lahwa, ini haknya disukun boleh, di dhammah juga boleh. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Kemudian tafsir ringkasnya, kita melanjutkan kisah tentang Nabi siapa? Nah, jangan lupa kemarin kita membahas tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang disebutkan pada ayat 124.
Ini masih berlanjut sampai ayat 137 ini. Setelah mereka mengatakan, wahai Hud, sama saja kamu nasihati kami atau kamu tidak nasihati kami, sama saja kami tetap akan seperti ini. Kemudian mereka memberikan kaidah mereka kepada Nabi Hud. Konsep mereka dalam kehidupan dunia menurut mereka adalah apa? In hadza, tidaklah ini, yaitu kehidupan kami ini, illa kecuali khuluqu, kebiasaan al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Artinya gini, kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka hidup ya kayak kita ini, hidup mati sudah, nggak ada hisab, nggak ada perlu takut kepada neraka, nggak ada perlu mengharap surga, karena memang nggak ada semua itu keyakinan mereka. Maka kata Ibnu Abbas ya, khuluqul awwalin ini maksudnya adalah agamanya orang-orang terdahulu, nenek moyang kami agamanya ya seperti kami ini, hidup ya hidup, nggak perlu beramal untuk mencari akhirat, memang nggak ada akhirat. Boleh juga dibaca khalqul awwalin, tidaklah ini apa? Ini yaitu kamu yang kamu ucapkan, yang kamu dakwahkan, illa kecuali khalqul awwalin, itu hanya buatan orang-orang terdahulu saja. Jadi maksudnya yang kamu sampaikan ini wahai Nabi Hud, ini hanya ngoyoworo, ini hanya cerita dari orang-orang terdahulu. Katanya ada kiamat, katanya ada surga, katanya ada neraka. Itu hanya mitos saja, nggak benar. Nah, maka kalau dibaca khalqul awwalin, ini maksudnya apa? Mitosnya orang-orang yang awal yang kamu sampaikan ini. Kalau dibaca khuluqul awwalin, maksudnya kehidupan kami ini yang kami tidak meyakini adanya akhirat, ini adalah agama atau kebiasaan nenek moyang kami. 138, wa ma nahnu, dan tidaklah kami bimu'adzabin, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendustakan siksa yang diancamkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Kami kafir, nggak bakal ada siksa, nggak bakal, karena memang mereka tidak mempercayai. Fakadzabuhu, lalu mereka pun mendustakan Nabi Hud. Fa'ahlaknahum, lalu kami binasakan mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayah, sungguh ada tanda, yaitu kekuasaan Allah. Wa ma kana, dan tidaklah aktsaruhum, kebanyakan mereka manusia, mukminin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akhir kisahnya Nabi Hud, akhirnya umatnya disiksa oleh Allah. Ketika Allah mengatakan umatnya disiksa, itu berarti sebaliknya beliau diselamatkan. Karena kalau umatnya disiksa dan beliau kena siksa juga, apa fungsinya beliau menjadi seorang nabi? Ya, sama-sama tidak selamat dari siksa. Maka di sini tidak perlu disebutkan bahwa nabi sudah selamat. Ini sudah mafhum, sudah bisa dipaham bahwa nabinya selamat. Nah, di sini perhatikan kata-kata fa. Sebagaimana biasa ya, sering disampaikan bahwa kata-kata fa itu menunjukkan urutan, tidak ada jeda. Jadi begitu mereka mendustakan Nabi Hud, Allah murka, langsung dibinasakan, nggak perlu nunggu lama. Kemudian di sini Allah katakan kebanyakan manusia tidak beriman, meskipun kamu wahai Nabi Muhammad SAW pengen sekali untuk semua orang itu beriman, tetap nggak beriman. Dan ini ditegaskan oleh Allah pada surat Yusuf yang saya sampaikan ini, bahwa meskipun Nabi Muhammad itu sangat ingin mereka beriman, tidak akan bisa beriman. Surat Yusuf 103, wa ma aktsarun nas, tidaklah kebanyakan manusia, walau harasta, meskipun kamu sangat ingin, bimu'minin, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi memang sudah diciptakan oleh Allah seperti itu. Sebagaimana hadis yang populer bahwa besok pada hari kiamat Allah akan panggil Nabi Adam, wahai Adam, keluarkan calon penghuni neraka dari keturunanmu. Maka Nabi Adam bertanya, berapa? Dari 1000 yang masuk neraka 999, berarti yang masuk surga cuma 1. Maka mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. 140, wa inna rabbaka, dan sesungguhnya pemeliharamu wahai Nabi, lahuwa, sungguh dia itu, al-aziz, yang maha gagah, ar-rahim, yang maha penyayang. Gagah artinya tidak bisa ditolak kalau dia memberikan siksa, dan itu terbukti setiap Allah turunkan siksa, semua yang disiksa hancur, tidak ada yang bisa menolak sama sekali. Tetapi Allah rahim, sehingga yang beriman diselamatkan. Maka tidak mungkin Allah turunkan siksa kepada umatnya Nabi, kemudian nabinya sekaligus kena siksa, nggak mungkin.
Kalau Allah menyiksa Nabi itu juga, itu berarti Allah tidak rahim. Tapi Allah rahim sehingga pasti menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya. Sampai di sini sudah selesai kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menceritakan kaum yang lain, yaitu kaum Thamud. Kaumnya siapa, Pak? Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Kadzabat, telah mendustakan, Thamudu, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, al-mursalun, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikirim cuma satu nabi, yaitu Nabi Saleh. Tapi kenapa dikatakan mendustakan para rasul? Karena para rasul semuanya jumlahnya 315 rasul, dakwahnya satu, yaitu mengesahkan Allah. Maka mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semuanya, dan ini sudah disampaikan dulu ya. Kemudian kaum Thamud ini siapa? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, kanu Araban. Kaum Thamud ini orang Arab. Jadi tidak semua nabi orang Arab, Pak. Bahkan dari nabi yang 25 nabi itu yang disebutkan dalam Quran, itu lebih banyak nama non-Arabnya daripada yang Arabnya. Nanti silahkan dilihat siapa dari 25 nabi ini yang namanya nama Arab. Ibrahim itu asalnya bukan nama Arab, tapi kemudian masuk dalam bahasa Arab. Nah, kalau soleh ini sudah bahasa Arab, dari kata-kata solaha menjadi solihun. Nah, itu memang sudah apa? Bahasa Arab. Makanya kaum Thamud ini orang-orang Arab. Tempatnya di mana? Baina wadil qura wa Syam, antara wadil qura dengan Syam. Sehingga orang-orang Mekah ketika mereka pergi berbisnis ke arah Syam, pasti melewati bekas-bekas sisa-sisa dari kaum Thamud ini. Karena tempat tinggal mereka di Wadil Qura, kemudian mereka menuju ke arah Syam. Nah, tengah-tengahnya ada perkampungan itu. Ba'da Adin wa qabla al-Khalil. Masa mereka adalah setelah kaum Ad. Kaum Ad tadi, kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud sudah selesai kan? Kemudian kaum Thamud. Nah, berarti masanya setelah kaum Ad. Sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi urutannya mereka termasuk umat-umat terdahulu ya. Nabi Saleh ini termasuk umat sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena setelah Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang diutus setelahnya itu terus dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Saleh ini bukan termasuk keturunan Nabi Ibrahim, berarti ini nabi yang terdahulu. Apa kata Nabi Saleh? Ingatlah ketika qala, berkata, lahum, kepada mereka, akhuhum, saudara mereka, yaitu Saleh, Nabi Saleh, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Saudara mereka maksudnya saudara senasab, karena Nabi Saleh termasuk kaum Thamud. Maka Nabi Saleh ini kalau dinamakan nasabnya ya Saleh Ats-Tsamudi ya, karena Nabi Saleh yang dari kaum Thamud. Seperti kita ini Al-Jawi, dari orang Jawa ya. Nah, maka Nabi Saleh ini saudara mereka dari sisi nasab, tapi berbeda dengan mereka dari sisi agama. Dia mengatakan, kenapakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Takwa di sini maksudnya adalah takut kepada Allah dengan meninggalkan kesyirikan. Takwa sendiri diambil dari kata-kata wiqayah. Wiqayah itu adalah pembatas atau penjagaan. Nah, maka takwa itu seseorang mengadakan penjagaan antara dirinya dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai siksa Allah mengenai kita. Lah mereka orang-orang musyrik, takwanya bagaimana? Supaya mereka tidak terkena siksa, tinggalkan kesyirikan. Sehingga maksud ala tattaqun ini masuk Islamlah kalian, tinggalkanlah kesyirikan. Jadi kata-kata takwa itu diungkapkan kepada siapapun maknanya tergantung. Kalau ada orang sedang berzina, kita mengatakan bertakwalah kepada Allah, berarti tinggalkanlah zina. Ada orang riba, kita mengatakan takwalah kepada Allah, artinya tinggalkan riba. Karena kalau kamu melakukan riba, siksa Allah datang kepada engkau. Engkau tinggalkan riba, maka benteng akan muncul dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, maka karena ketakwaan mereka ini adalah yang paling inti, yaitu mereka masih syirik, maka takwanya dengan cara masuk Islam. 143, ini sesungguhnya saya lakum, bagi kalian, rasulun, adalah utusan, aminun, yang dipercaya. Maksudnya dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipercaya untuk menyampaikan wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sudah tingkatan paling tinggi, Pak. Nggak ada manusia tingkatannya lebih tinggi daripada para rasul, karena mereka kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dipercaya oleh Allah ini pasti orang-orang amanah. Karena itu di TPA sering diajarkan sifat wajib para nabi, amanah, fatonah, dan seterusnya itu.
Nggak mungkin ada nabi nggak amanah. Kalau ada nabi nggak amanah, nanti dakwahnya nggak tersampaikan. Nggak mungkin nabi tidak fatonah, karena kalau dia mendapatkan wahyu dari Allah tidak punya fatonah, nanti nggak paham, akhirnya nggak bisa menyampaikan. Pasti fatonah mereka, pasti cerdas mereka. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'uni, dan taatlah kepada saya. Nah, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ini seperti gula dengan semut, ada gula ada semut. Nah, demikian juga takwa kepada Allah, taat kepada Nabi, nggak bisa dipisahkan. Saya maunya takwa kepada Allah, tapi taat sama Nabi saya nggak mau, nggak bisa. Ya, maka ini dua kata yang tidak pernah dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah para nabi-nabi yang kita baca ini, mulai dari dulu sampai ayat ini semuanya terulang dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Wa ma as'alukum, dan tidaklah saya meminta kepada kalian, alaihi, atas dakwah ini, min ajrin, dari upah. In ajriya, sesungguhnya tidaklah upah saya, in tidaklah ajriya upah saya, illa, kecuali ala rabbil alamin, atas pemelihara seluruh alam. Jadi maksudnya beliau menegaskan kepada kaumnya, ini saya menyampaikan dakwah semata-mata karena kewajiban, bukan karena pengen popularitas, bukan karena pengen mendapatkan gaji dari antum, bukan karena pengen mendapatkan pangkat, bukan supaya dimuliakan orang, bukan ya, bukan supaya banyak pengikutnya, tidak, sama sekali tidak. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini beliau memilih kata-kata Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam. Kenapa beliau pilih kata-kata Rabbil Alamin? Seolah-olah beliau mengatakan, saya dakwah ini, menyampaikan ini sudah ada yang ngurusi saya, sudah ada yang memelihara saya, sudah ada. Kalian nggak perlu ngurusi saya, sudah. Saya sudah diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak perlu kalian kumpulkan dana, kemudian kalian membayar saya sehingga saya menyampaikan semua wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak perlu begitu. Dan al-alamin itu adalah semua selain Allah, itu disebut alamin. Manusia termasuk alamin, jin termasuk alamin, malaikat termasuk alamin, langit termasuk alamin, bumi termasuk alamin, semuanya alamin. 146, atutrakuna, apakah kalian ditinggalkan, fima hahuna, di sini, yaitu di dunia, aminin, dalam keadaan aman, maksudnya aman dari siksa. Jadi maksudnya Nabi Saleh mengingatkan mereka, kalian itu orang-orang yang durhaka sama Allah, ini siksa sangat dekat kepada kalian. Tidak mungkin kalian akan dibiarkan oleh Allah aman dari siksa sementara kondisi kalian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk sifatnya orang-orang kafir, merasa aman dari siksa padahal melakukan maksiat yang besar. Orang beriman sebaliknya, orang beriman sangat takut seandainya dia melakukan maksiat, tiba-tiba Allah turunkan siksa saat itu, maka dia langsung mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana sikapnya orang beriman menghadapi dosa-dosa yang dia lakukan. Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dzunubah, sesungguhnya orang beriman itu melihat dosa-dosanya, ka'annahu fi asli jabal, seolah-olah dia sedang berada di bawah satu gunung, ya khafu ayyaqa'a alaih, dia khawatir gunung itu jatuh di atas dirinya. Jadi melihat dosanya seperti gunung besar, sehingga gunung ini bisa meletus, bisa mengenai dia. Wa innal fajir, adapun orang yang munafik atau orang yang pendosa, orang yang kafir, yara dzunubahu kadzubabin, dia melihat dosanya hanya seperti lalat saja, waqa'a ala anfihi, yang dia nempel di hidungnya, qala bihi hakadha, lalu bisa diusir dengan seperti ini, mudah sekali. Ini orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Maka marilah kita munculkan dalam diri kita sifatnya orang-orang mukmin, yaitu takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Allah mengatakan, ini masih ucapan Nabi Saleh, apakah kalian akan dibiarkan di dunia dalam keadaan aman, fi jannatin, di dalam kebun-kebun, wa iyunin, dan mata air, wa zuru'in, dan tanaman-tanaman, wa nakhlin, dan pohon-pohon kurma, tal'uha, yang buah-buahannya itu hadim, lembut atau lunak,
Wa tanhituna, dan kalian memahat minal jibali, dari gunung-gunung, biyutan, menjadi rumah-rumah, farihin, dalam keadaan cerdas atau terampil membuat rumah tersebut. Nah, ini Nabi Saleh menyebutkan semua nikmat Allah kepada mereka. Betapa banyaknya nikmat Allah kepada kalian, tapi betapa kufurnya kalian kepada nikmat Allah. Apakah kalian merasa aman akan dibiarkan tenang? Tidak mungkin. Karena Allah sudah memberikan ultimatum. Apa ultimatumnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Allah memberikan ultimatum, memberikan pengumuman, la in syakartum, kalau kalian syukur, la azidannakum, saya tambah nikmat. Wa la in kafartum, kalau kufur terhadap nikmat, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sungguh sangat dahsyat. Nah, maka Nabi Saleh alaihi salatu wasalam seolah-olah mengatakan kepada mereka, ingat-ingat siksa Allah sangat dekat karena kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya apa saja? Ada kebun-kebun, ada mata air, ada tanaman-tanaman, ada pohon kurma. Nah, pohon kurma ini disebutkan oleh Nabi Saleh, menunjukkan betul-betul Nabi Saleh dan kaumnya hidupnya di negara Arab. Sebagaimana kita ketahui, kurma itu berada di negara Arab. Maka benar perkataan para ahli tafsir bahwa Nabi Saleh tinggalnya di Arab. Tal'uha hadim, yang buahnya itu adalah lembut. Ini termasuk kenikmatan buah kurma. Ada kurma-kurma kasar, tapi ada kurma-kurma lembut. Coba panjenengan Ramadan nanti beli kurma yang kurmanya lembut, enak sekali rasanya dimakan. Kalau yang murahan biasanya kan agak kasar keras, tapi yang agak mahalan dikit lembut dimakan enak. Yang biasanya mungkin dari Iran atau dari mana itu yang dimasukkan di mulut saja, di mulut saja sudah bisa cair karena lembutnya. Ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada mereka. Nah, perhatikan kata-kata tolak. Tolak biasanya kan diartikan mayang, tapi ternyata di sini diartikan oleh para ahli tafsir yaitu buah-buahan. Tol'on dari kata-kata tola'a, sesuatu yang muncul. Apa yang muncul dari pohon? Buah. Pohonnya apa? Nakhlin, pohon kurma. Nah, berarti tol'uha, buahnya yaitu kurmanya itu adalah hadim, kurmanya lembut nih. Nah, kita orang Indonesia nggak ada pohon kurma, tapi kenikmatan ini ada pada kita. Pisang itu kan juga lembut, Pak. Enak sekali makan pisang, nggak susah sama sekali. Insya Allah nggak pernah ada orang makan pisang kemudian sakit giginya, enggak. Karena apa? Karena lembutnya. Beda kalau kita makan misalnya buah-buahan yang keras-keras, mungkin kita sakit gigi kita, dondong dan sebagainya. Tapi kalau korma kemudian demikian juga pisang, ini lembut-lembut buahnya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kenikmatan Allah yang tampak kepada mereka adalah mereka mampu memahat gunung-gunung menjadi rumah. Ini kemampuan yang kita tidak miliki, Pak. Orang-orang dulu tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat, sehingga gunung dipahat, diukir jadi rumah bisa. Sekarang apa bisa? Ada nggak orang sekarang buat rumah dari gunung digerowongi? Saya belum melihat. Mereka membuat rumah dari batu bata yang ditumpuk. Nah, tapi kalau sekarang tidak ada yang seperti ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu betul kata Allah ketika Allah mengatakan wa ma balaghu mi'syara ma atainahum, tidaklah umatnya Nabi Muhammad mencapai 1/10 dari apa yang sudah kami berikan kepada umat terdahulu. Tidak sampai 1/10. Kekayaannya nggak sampai 1/10, ketinggian badannya nggak sampai 1/10, kekuatan badannya nggak sampai 1/10. Ini buktinya ini. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, mereka bisa dengan cerdas membuat rumah-rumah padahal dari gunung dibuat sebagai rumah-rumah. Karena itu salah satu keunikan kaum Tsamud ini adalah mereka sudah dibinasakan oleh Allah, tapi sisa-sisa peninggalan mereka, rumah mereka masih ada. Kenapa? Rumahnya dari gunung. Nah, akhirnya ketika siksa Allah datang, rumahnya masih ada sisanya. Dan itu adalah kehendak Allah, bukan karena Allah lemah untuk menghancurkan mereka, bukan, tapi Allah menghendaki ada sisa sehingga ada yang mengambil pelajaran. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, minha qaimun wa hasidun. Kata Allah,
dari umat-umat terdahulu itu ada yang qaim, ada yang masih tersisa, wa hasidun, ada yang sudah rata tanpa bekas sama sekali. Contoh qaim yang masih tersisa, kaumnya Nabi Saleh, ini termasuk yang qaim. Contoh yang hasid tanpa bekas sama sekali, kaumnya Nabi Lut, karena diangkat oleh malaikat Jibril dengan salah satu sayapnya, kemudian dibalik, dibalik ya sudah habis, sudah total, kampungnya sudah nggak ada bekas. Orang lewat ke situ nggak ngerti mana dulu kampungnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan pada surat Hud ayat 100 ya, qaimun wa hasid. Ini termasuk yang qaim, yang masih ada sisanya. 150, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada saya, wala tuti'u, dan jangan kalian mentaati amrul musrifin, perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Yang dimaksud orang-orang melampaui batas ini adalah orang-orang musyrik yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Disebut melampaui batas karena syirik itu melampaui batas. Semestinya ibadah diberikan kepada Allah, ibadah diberikan kepada berhala, berarti melampaui batas. Maka para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud melampaui batas di sini adalah orang-orang musyrik. Maka Allah menjelaskan siapa orang-orang yang melampaui batas ini. Alladzina, yaitu orang-orang yang yufsiduna, mereka berbuat rusak, fil ardi, di bumi, wala yuslihun, dan mereka tidak berbuat baik atau tidak memperbaiki. Yang dimaksud berbuat rusak adalah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan disebut berbuat rusak? Karena gara-gara kemaksiatan muncul kerusakan. Andaikan manusia ini nggak ada yang berbuat kemaksiatan, nggak akan ada kerusakan, Pak. Gempa nol, nggak ada. Tsunami nol, nggak ada. Seandainya nggak ada dosa. Tapi gara-gara ada dosa, maka ada kerusakan-kerusakan tersebut. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Gara-gara tingkah manusia, maka muncul kerusakan pada darat dan laut. Maka yang dimaksud berbuat rusak ini adalah berbuat maksiat, dan yang dimaksud tidak berbuat baik maksudnya tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, sama dengan kita sudah yuslih, sudah memperbaiki. Seandainya semua manusia berbuat maksiat, maka bumi ini lebih cepat rusak. Nah, kita melakukan ketaatan berarti meringankan kerusakan-kerusakan tersebut. Maka disebut yuslih, memperbaiki. Secara tidak langsung kita memperbaiki bumi dengan sebab kita apa? Melakukan ketaatan ini. Nah, kita masih datang ke masjid, kita masih membaca Al-Quran, kita masih sholat tahajud, kita masih berbuat baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Allah turunkan hujan, Allah turunkan rezeki. Seandainya semuanya kafir, sudah terjadi kiamat. 153. Qalu, mereka mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, anta, kamu wahai Nabi Saleh, minal musahharin, termasuk orang-orang yang disihir terus menerus. Kenapa saya artikan disihir terus menerus, atau lebih tepatnya disihir berulang-ulang? Karena di sini ada tasydid, musahharin, berbeda dengan mashur. Kalau mashur itu disihir satu kali, kalau disihir berulang-ulang musahhar. Jadi menurut mereka akalnya Nabi Saleh itu sudah linglung, akalnya sudah akal orang yang tersihir. Ada orang yang menyihir kamu sehingga kamu ngomongnya itu ngelantur ke sana kemari. Ada surga katanya, ada neraka, ada kebangkitan setelah mati. Itu linglung saja kamu itu, karena banyak orang yang menyihir kamu. Wa ma anta, tidaklah kamu wahai Nabi Saleh, illa kecuali basyarun, manusia, mithluna, semisal kami. Fa'ti bi ayah, maka datangkanlah tanda, yaitu mukjizat. In kunta, jika adalah engkau, minas shadiqin, termasuk orang-orang yang jujur, yaitu jujur bahwa betul-betul engkau itu seorang nabi. Jadi di sini mereka mengatakan dua hal. Pertama, kamu itu manusia biasa, dan ini perkataan yang benar. Memang nabi manusia biasa. Buktinya nabi perlu makan, nabi perlu minum. Mohon maaf, orang perlu makan berarti perlu perlu minum berarti mohon maaf perlu pipis juga. Nah, nabi kok maam kemudian kemudian minum pipis, sama dengan kita. Nah, padahal memang nabi diciptakan oleh Allah seperti itu. Dalam ayat yang lain mereka mengkritik nabi-nabi yang datang ke pasar-pasar, ya, mungkin melakukan jual beli. Pada surat Al-Furqan ayat 7, wa qalu, mereka mengatakan, mali hadzal rasul, kenapa ini rasul, ya'kulu ta'am, makan makanan,
Jadi menurut versi mereka Nabi nggak boleh makan. Wa yamshi fil aswaq. Ini kenapa Nabi berjalan di pasar? Jadi menurut versi mereka Nabi nggak boleh berjalan ke pasar, nggak boleh melakukan jual beli. Nah terus kalau nggak boleh melakukan jual beli, kalau perlu gimana caranya? Kalau perlu makan gimana kalau nggak boleh makan? Laula unzila ilaihi malak, kata mereka, kenapa tidak diturunkan malaikat saja? Jadi nggak terima kalau Nabi berupa manusia, pengennya malaikat. Tidak mungkin padahal, karena malaikat bentuknya besar-besar. Kemudian yang kedua, mereka minta didatangkan mukjizat. Nah Allah sudah memberikan kepada setiap nabi mukjizatnya masing-masing. Nggak ada satupun nabi nggak bawa mukjizat, nggak ada. Semua nabi sudah membawa mukjizat. Dalilnya sabda Nabi SAW, amana alaihil bashar. Rasul SAW bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada seorang pun nabi. Jumlahnya nabi berapa? 124.000 nabi. Tidak ada seorang pun nabi illa waqad u'tiya, kecuali sudah dikasih minal ayati, mukjizat-mukjizat, ma mithluhu amana alaihil bashar, yang dengan mukjizat tersebut manusia sudah cukup untuk bisa beriman. Lah terus kok ada yang tidak beriman? Itu karena ngeyelnya mereka. Matanya sudah melihat mukjizat tapi hatinya belum terbuka. Ya sudah, kalau hatinya belum terbuka, mau dikasih 1000 mukjizat tetap tidak akan percaya. Fir'aun itu sebenarnya percaya Nabi Musa itu apa? Nabi. Kenapa? Karena dikeroyok oleh semua ahli sihir yang sangat handal-handal, yang lebih tua dan lebih lama menjadi penyihir dari Nabi Musa. Ternyata satu Nabi Musa bisa mengalahkan mereka. Kemudian tidak hanya mengalahkan, itu tongkat-tongkat mereka semuanya dicaplok oleh ularnya Nabi Musa. Ini nggak ada dalam ilmu persihiran. Maka Fir'aun sebenarnya yakin bahwa ini betul-betul Nabi. Tapi karena hatinya sudah kotor dengan sebab kekafiran, maka mata melihat mukjizat, hatinya nggak bisa menerima mukjizat tersebut. Nah, demikian juga di sini mereka minta mukjizat. Apa kata Nabi Saleh? Qala, Nabi Saleh mengatakan, hadhihi, ini mukjizatnya, naqatun, seekor unta betina, laha, baginya, syirbun, jatah minum, walakum, dan bagi kalian, syirbu, jatah minum, yaumim ma'lum, hari yang sudah diketahui. Maksudnya dibagi oleh Nabi Saleh alaihissalam. Kalian minta mukjizat kan? Nah ini Allah datangkan mukjizat. Mukjizatnya apa? Berupa unta. Untanya ini hebat sekali Pak. Kehebatannya satu, dia muncul dari batu. Padahal biasanya unta lahir dari induknya sama-sama unta. Ini dari batu bisa keluar unta. Dua, unta ini meskipun hanya seekor unta saja, tetapi kalau minum air sumur maka menghabiskan isi air sumur tadi. Air sumur tadi habis sehingga kaumnya nggak dapat jatah. Makanya Nabi Saleh mengatakan laha syirbun, dia punya jatah minum. Oleh Nabi Saleh dibagi, sehari jatah minumnya unta, sehari lagi jatah minumnya kaumnya. Maka sumurnya satu itu gantian untuk mereka. Satu hari sumur minum, mereka nggak boleh minum sama sekali. Kemudian besoknya mereka minum, ontanya nggak minum. Kehebatan yang ketiga, ini onta meskipun dia seekor onta, tapi susunya bisa diperah untuk seluruh kampung tadi. Maka pas hari mereka tidak boleh minum air sumur, sudah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, minum susu onta. Jadi Allah nggak zalim. Allah tidak semena-mena. Ini onta saya sudah datang, nggak boleh mengganggu. Kalau hari minum dia, kalian harus lapar-lapar, kalian harus haus-haus. Enggak. Oleh Allah diganti yang lebih bagus, yaitu minum susu onta. Dan kita tahu sendiri, namanya susu itu adalah manfaatnya sangat besar. Yujzi'u minasyarabi wat ta'ami ghairul laban. Tidak ada yang fungsinya sebagai makanan plus minuman. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu apapun, enggak ada. Yujzi'u minat ta'am wasyarab, yang berfungsi sebagai makan plus minum, ghairul laban, selain susu saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Coba panjenengan buktikan, okay? Minum teh, nggak makan apa-apa, nanti jam 12 malam panjenengan bangun kelaparan. Atau panjenengan makan saja tapi nggak minum, okay? Makan mie tok, okay? Mie kering, okay? Mie goreng, habis itu nggak minum sama sekali, nah, nanti akan bangun kehausan.
Tapi kalau kita minum susu, maka sudah tidak makan nasi sudah cukup. Ghairul laban. Ini susu fungsinya dua. Maka di sini Allah memberikan kepada mereka kenikmatan yang besar sebenarnya, tetapi di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan kata-kata naqah. Naqah itu artinya unta betina. Karena kalau unta jantan jamalun. Kalau unta ba'irun itu adalah unta secara mutlak, baik jantan maupun betina. Dalam bahasa Arab dibedakan antara naqatun jamalun ba'irun, ya. Naqatun unta betina, jamalun unta jantan, ba'irun unta secara umum. Apa kata Nabi Saleh? Beliau mengatakan, wala tamassuha, janganlah kalian menyentuh unta itu bisu'in, dengan keburukan. Maksudnya jangan disembelih. Fayakhudzakum, maka akan mengenai kalian azabu, siksaan, yaumin azimin, hari yang besar, yaitu hari di mana datangnya siksa tersebut. Disebut hari yang besar karena siksa Allah sangat dahsyat, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya jotosan pemeliharamu, jotosannya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya siksanya Allah Subhanahu wa taala itu lasyadid, sungguh dahsyat. Makanya disebut sebagai yaumin azim. Sudah dinasihati seperti itu, akhirnya bagaimana? Perhatikan kalimatnya, fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya, fa'asbahu, maka mereka menjadi pada waktu pagi nadimin, orang-orang yang nyesel. Ini ada 3 ilmu. Ilmu pertama, fa'aqaruha, mereka menyembelih, padahal yang nyembelih cuma 1 orang. Dari mana taunya? Dari ayat yang lain, idzim ba'atha ashqaha, pada surat Asy-Syams ayat 12. Ingatlah ketika bangkit untuk membunuh unta tadi, ashqaha, orang yang paling celaka di antara mereka. Cuma 1 orang, Pak. Kenapa kok disebut aqaru? Mereka menyembelih. Karena kalau ada 1 orang melakukan kemaksiatan, yang lainnya setuju, semuanya dosa bareng-bareng. Panjenengan diundang walimahan, kemudian di situ ada cewek naik di atas mimbar dangdutan. Panjenengan tetap duduk di situ sambil goyang-goyangkan kepala begini. Meskipun panjenengan tidak ikut dangdutan, tapi karena panjenengan duduk di situ, setuju, buktinya kepalanya manggut-manggut, dosanya sama. Cewek yang megal-megal di atas itu, pendangdut itu yang diundang untuk waliman tadi, dosa dia karena dia joget di atas lagi-lagi. Panjenengan yang duduk di situ juga dosa sama. Apa ada dalilnya? Ada. Mari kita lihat. Syahidaha, Rasulullah bersabda, idza umilatil khati'ah fil ard, kalau dosa dilakukan di bumi, kana man syahidaha fakiraha, orang yang hadir tapi dia benci, kaman ghaba, seperti orang yang enggak hadir. Wa man ghaba anha faradiyaha, adapun orang yang enggak hadir tapi hatinya cocok, kana kaman syahidaha, sama dengan dia orang yang menghadiri kemaksiatan tadi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka ini sekampung mereka setuju dengan pembunuhan atau penyembelihan unta tadi. Maka Allah katakan fa'aqaruha. Bahkan anak-anak kecilnya semuanya cocok. Bahkan ibu-ibunya, wanita-wanitanya semuanya cocok. Karena konon dalam sejarah disebutkan bahwasanya orang yang paling celaka ini sebelum dia menyembelih, dia keliling kampung. Gimana kalau kita sembelih? Semuanya mengatakan cocok, 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 semuanya. Dan orang itu siapa? Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhadditsukum bi ashqan nas, maukah saya beritahukan orang yang paling celaka, rajulain, yaitu 2 orang, 1 dari umat terdahulu, 1 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling celaka zaman dulu adalah Uhaimir Tsamud, orang yang kulitnya merah dari kaum Tsamud, alladzi aqran naqah, yang telah menyembelih unta Nabi Saleh, walladzi yadrikuka ya Ali. Adapun yang kedua, orang yang memukul kepalamu wahai Ali, ala hadhihi, di atas kepalamu sini, hatta yabulla minha hadhihi, sampai basah ini jenggotmu ini. Jadi Ali sudah diwasiati Nabi, kamu besok akan dibunuh orang. Dipukul kepalanya dengan pedang, kemudian darahnya ngalir sampai jenggotnya. Dan ini sesuai kejadian. Sayyidina Ali mati dibunuh dalam keadaan kepalanya dipukul oleh seseorang. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, inilah orang yang apa? Menyembelih tersebut.
Ilmu yang kedua, fa asbahu, mereka berpagi-pagi menjadi menyesal. Ini menunjukkan bahwasanya siksaan turun pada waktu pagi, dan itu memang biasa siksaan turun pada waktu pagi, pada waktu subuh ketika mereka sedang lengah-lengah. Nadimin, ini ilmu yang ketiga, mereka nyesel, maksudnya nyesel ketika melihat siksa datang. Pertanyaan, apakah penyesalan seperti itu berguna? Nggak ada guna. Kalau siksa sudah datang kemudian kita nyesel, maka nyeselnya tidak dianggap oleh Allah. Termasuk juga kalau tanda kiamat besar sudah datang kita nyesel, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tulu'us syamsi min maghribiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara kalau sudah datang maka manusia beriman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Thalathun idza kharajna, 3 perkara kalau sudah keluar tidak akan berguna imannya seseorang yang belum beriman. Demikian juga orang munafik yang belum pernah berbuat baik, tobat, nggak akan berguna. Apa saja? 1, tulu'us syamsi min maghribiha, matahari terbit dari barat, beriman nggak ada gunanya, masuk Islam nggak ada gunanya. Wad dajjal, dajjal datang, masuk Islam nol, nggak ada gunanya. Wadabbatul ardi, binatang melata di atas muka bumi yang keluar pada waktu duha bicara kepada manusia, kemudian orang beriman, nggak ada gunanya. Diingat-ingat 3 ini ya, matahari terbit dari barat, dajjal, dan binatang yang bisa bicara yang keluar pada waktu duha. Itu kalau sudah muncul maka sudah nadimin, menyesal, sudah tidak ada gunanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mirip dengan apa? Kondisi umat terdahulu yang ketika sudah melihat siksa datang mereka nyesal, tidak akan ada gunanya. Maka Allah katakan fa akhadhahumul adzab, maka mengenai mereka siksaan Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu la ayah, sungguh ada tanda, yaitu kekuasaan Allah. Wa ma kana, dan tidak adalah aktsaruhum, kebanyakan mereka yaitu manusia, mukminin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian salaf itu yang punya doa begini, Pak. Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah saya termasuk yang sedikit. Ini doa yang dianggap aneh oleh sebagian orang. Apa maksudnya kok minta sedikit? Ini karena ayatnya begini, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, kebanyakan manusia tidak beriman, berarti yang sedikit adalah yang beriman. Demikian juga Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur pada surat Saba ayat 13. Wa qalilun, dan sangat sedikit, min ibadi, hamba-hambaku, asyakur, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka silahkan kalau punya anak dikasih nama Syakur, ini bagus ya, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan wa inna rabbaka, dan sesungguhnya pemeliharamu, lahuwa, sungguh dia itu al-aziz, yang maha gagah sehingga siksaan kepada orang-orang kafir tidak bisa ditolak, ar-rahim, yang maha rahmat sehingga orang-orang yang beriman diselamatkan dari siksa tersebut. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun kisah-kisah berikutnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan yang lain-lain, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang apabila Allah menghendaki hal itu. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.